Selamat berjumpa lagi di podcast Rumah Vaksinku. Sahabat vaksin anak Anda, pernah nggak sih kamu terbangun jam 2 pagi, suasana hening banget, terus tiba-tiba dengar suara tangisan anak yang beda dari biasanya? Pas dicek, ternyata popoknya bukan cuma penuh, tapi ya bisa dibilang banjir. Dan itu bukan pipis. Itu momen dimana jantung rasanya kayak copot kan? Waduh, itu deskripsi yang sangat visual ya. Tapi saya paham banget kepanikan itu. Itu bukan sekadar kotoran, tapi alarm bahaya yang langsung bunyi di kepala orang tua. Kita bicara soal diare cair akut di sini. Sesuatu yang terdengar sepele. Cuman sakit perut, tapi sebenarnya adalah salah satu pembunuh senyap terbesar bagi balita di seluruh dunia. Nah, itu dia yang mau saya gali hari ini. Kenapa sih sesuatu yang kelihatannya cuman buang air bisa jadi begitu mematikan, dan kenapa disebut akut? Apa bedanya sama sakit perut biasa karena kebanyakan makan sambal? Pertanyaan bagus. Kata kuncinya di sini adalah cair dan akut. Kalau kita bicara akut, artinya kejadiannya mendadak. Tiba-tiba saja frekuensinya meningkat drastis, lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Dan konsistensinya itu loh, benar-benar cair. Kadang malah nggak ada ampasnya sama sekali. Bayangkan usus anak itu seperti pipa yang bocor halus. Alih-alih menyerap air dan nutrisi dari makanan, usus itu malah membiarkan semuanya lolos begitu saja, bahkan menarik cairan tubuh keluar. Jadi kayak saringan yang rusak ya? Tepat sekali. Bayangkan saringan yang lubangnya tiba-tiba membesar. Semua yang harusnya disaring dan disimpan di dalam tubuh, malah bablas keluar. Dan penyebab utamanya pada anak-anak itu biasanya bukan bakteri jahat yang mengerikan, tapi virus. Rotavirus adalah tersangka utamanya. Dia ini licik. Dia merusak lapisan dinding usus halus, tempat di mana penyerapan seharusnya terjadi. Oke, jadi dindingnya rusak, airnya lolos. Tapi banyak orang tua, termasuk saya dulu, berpikir, ya sudah, keluarin aja racunnya. Nanti juga sembuh sendiri. Di mana letak bahayanya sampai kamu bilang ini pembunuh senyap? Bahayanya bukan pada kuman yang ada di dalam perut, tapi pada apa yang hilang dari tubuh. Dehidrasi. Ini musuh sebenarnya. Tubuh anak-anak itu proporsi airnya jauh lebih besar daripada orang dewasa. Ketika mereka kehilangan cairan lewat diare, apalagi kalau ditambah muntah, itu seperti menguras tangki bahan bakar mobil yang sedang melaju kencang. Kalau tangkinya kering, mesinnya mati. Organ-organ vital bisa gagal berfungsi alias shock hipovolemik. Dan proses ini pada anak kecil bisa terjadi dalam hitungan jam saja. Seram juga ya kalau dibayangkan. Hitungan jam, berarti kita nggak punya banyak waktu buat santai-santai observasi tanpa tindakan. Terus, gimana kita tahu kalau anak sudah masuk fase bahaya? Kadang kan anak rewel doang, kita pikir cuma ngantuk. Betul, di situ trikinya. Kita harus jadi detektif. Tanda paling awal itu rasa haus yang luar biasa. Anak akan minum dengan lahap banget, kayak orang yang habis lari maraton di gurun. Itu tanda tubuh berteriak minta air. Tapi kalau sudah lebih parah, anak malah jadi lemas, matanya terlihat cekung, dan ini yang paling khas, cubitan kulit. Cubitan kulit, maksudnya gimana? Coba cubit pelan kulit perut anak. Kalau kulitnya balik lagi dengan cepat, itu bagus. Tapi kalau kulitnya baliknya lambat, kayak adonan kue yang lambat kembali ke bentuk asal, itu tanda dehidrasi berat. Itu red flag raksasa. Langsung bawa ke IGD, jangan tunggu besok pagi. Oke, cubitan kulit. Itu tips praktis yang mahal harganya. Nah, sekarang kita masuk ke mitos nih. Dulu nenek saya sering bilang, Pandi, kalau anak diare jangan dikasih minum banyak-banyak, nanti malah makin mancur keluarnya. Atau stop dulu susunya, ganti sama teh pahit. Itu valid nggak sih? Hahaha. Aduh, itu mitos legendaris yang entah kenapa awet banget. Logikanya mungkin masuk akal bagi orang awam. Kalau keran bocor, matikan sumber airnya. Kan? Tapi tubuh manusia bukan keran air. Justru sebaliknya. Kalau kamu stop asupan cairan, kamu mempercepat proses dehidrasi tadi. Prinsip utamanya adalah ganti apa yang keluar. Keluar 1 gelas, masuk 1 gelas. Jadi harus tetap minum ya? Wajib. Tapi bukan sembarang minum. Ini poin krusialnya. Air putih saja tidak cukup. Ingat,
Yang keluar lewat diare itu bukan cuma air, tapi juga elektrolit, natrium, kalium, klorida. Kalau cuma dikasih air putih, ibaratnya kamu ngisi bensin tapi nggak ada olinya. Mesin tetap rusak. Makanya, cairan rehidrasi oral atau oralit itu penemuan medis yang sederhana tapi ajaib. Oralit ya, rasanya kan agak-agak asin manis gimana gitu. Anak-anak kadang susah mau minum. Memang rasanya payau. Tapi itu racikan kimiawi yang presisi. Gula di oralit itu bukan buat pemanis, tapi sebagai kendaraan, buat mengangkut garam masuk ke dalam sel tubuh. Tanpa gula, garamnya nggak bisa diserap cepat. Kalau anak nggak mau oralit, gempur terus dengan ACI kalau masih menyusui, atau kuah sup. Dan satu lagi, senjata rahasia yang sekarang. Jadi standar WHO, zinc. Zinc itu kan suplemen yang biasa ada di vitamin rambut atau kulit. Apa hubungannya sama diare? Zinc itu ibarat tukang bangunan buat usus. Tadi kan kita bahas dinding usus yang rusak kayak saringan jebol. Nah, zinc ini membantu mempercepat regenerasi lapisan usus itu. Dia memperbaiki mukosa usus lebih cepat dan, ini kerennya, dia meningkatkan kekebalan lokal di usus. Jadi, pemberian zinc selama 10 hari berturut-turut, bahkan setelah diarenya berhenti, bisa mencegah anak kena diare lagi dalam 2-3 bulan ke depan. Wah, serius? Jadi meskipun diarenya sembuh di hari ketiga, zincnya tetap lanjut sampai hari ke-10? Betul sekali, jangan di-stop. Itu investasi jangka panjang buat perut anak. Seringkali orang tua merasa, udah nggak mencret, obatnya simpan aja. Padahal, zinc itu fungsinya recovery dan proteksi. Oke, catat. Oralit buat ganti cairan, zinc buat perbaiki dinding usus. Tapi gimana dengan antibiotik? Orang tua kan sering panik. Dok, kasih antibiotik dong, biar cepet mampet. Ini kesalahan fatal yang sering terjadi. Ingat di awal saya bilang, penyebab utamanya apa? Virus. Antibiotik itu buat bunuh bakteri, bukan virus. Kalau diare cair akut disebabkan rotavirus lalu dikasih antibiotik, itu kayak ngebom kota buat nangkep satu pencuri. Bakteri baik di usus malah mati semua. Keseimbangan ekosistem perut makin hancur, dan diarenya malah bisa makin parah atau jadi kronis. Kecuali ada darah di tinja atau ada tanda infeksi bakteri spesifik, baru dokter kasih antibiotik. Jangan pernah inisiatif beli antibiotik sendiri buat diare. Metafora ngebom kota itu kena banget sih. Jadi kita malah bikin kekacauan baru ya. Tapi ngomong-ngomong, ada nggak sih dampak jangka panjang dari diare ini? Maksudnya, kalau anak sering kena diare cair waktu kecil, ngaruh nggak ke masa depannya? Atau cuman sekadar sakit lewat aja? Pertanyaan yang sangat dalam. Jawabannya sangat berpengaruh. Diare yang berulang pada masa balita itu musuh utama pertumbuhan. Kita sering dengar istilah stunting, kan? Hubungannya erat sekali. Ketika usus sering meradang karena diare, kemampuan dia menyerap nutrisi jadi permanen berkurang. Anak makan banyak, tapi gizinya numpang lewat doang. Akibatnya, otak nggak dapat bahan bakar cukup untuk berkembang. Tinggi badan terhambat. Jadi, mencegah diare itu bukan cuma soal mencegah sakit perut, tapi menyelamatkan potensi masa depan anak itu sendiri. Gila, saya merinding dengarnya. Ternyata hubungannya sampai ke kecerdasan dan tinggi badan. Jadi ini bukan cuma masalah medis, tapi masalah sosial dan ekonomi juga ya kalau ditarik lebih jauh. Sangat. Ini lingkaran setan, kemiskinan dan kesehatan. Sanitasi buruk bikin diare, diare bikin kurang gizi bikin rentan sakit, dan perkembangan otak terhambat. Akhirnya, produktivitas menurun di masa depan. Memutus rantai ini sebenarnya murah. Air bersih, cuci tangan, pakai sabun, dan vaksinasi rotavirus. Hal-hal dasar yang sering kita remehkan. Kadang solusi tercanggih itu justru kembali ke hal yang paling dasar ya, cuci tangan. Simple, tapi dampaknya masif. Sebelum kita tutup, mungkin ada satu pesan filosofis atau renungan buat para orang tua yang mungkin sekarang lagi cemas anaknya diare. Mungkin begini. Diare pada anak mengajarkan kita tentang kerapuhan sekaligus ketangguhan. Tubuh manusia itu sistem yang ajaib. Dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri, self-limiting. Asalkan kita memberinya dukungan yang tepat. Dalam hal ini, cairan dan nutrisi. Jangan panik,
tapi jangan abai. Panik membuat kita melakukan hal yang salah, seperti kasih antibiotik sembarangan. Tapi abai membuat kita terlambat bertindak. Jadilah orang tua yang waspada tapi tenang. Percayalah pada proses tubuh anak, bantu dia dengan hidrasi, dan biarkan sistem imunnya belajar melawan virus itu. Waspada tapi tenang, itu mantra yang bagus banget. Kadang sebagai orang tua, kita merasa harus melakukan sesuatu yang heboh untuk menyembuhkan anak. Padahal kadang yang dibutuhkan cuman kehadiran kita yang telaten menyuapkan sesendok Oralit tiap 5 menit. Betul. 1 sendok Oralit penuh kasih sayang itu lebih ampuh daripada kepanikan yang tidak perlu. Dan ingat, fase ini akan berlalu. Popok memang akan banjir, cucian menumpuk. Tapi selama anaknya tetap terhidrasi dan lincah, kalian akan baik-baik saja. Luar biasa. Terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini. Dari soal usus yang kayak saringan, bahaya dehidrasi, sampai mitos antibiotik, semuanya jelas banget. Sama-sama. Senang bisa berbagi. Semoga tidak ada lagi anak yang harus menderita berat cuman karena kurang cairan. Amin. Nah, pendengar, itu tadi obrolan kita yang membuka mata tentang diare cair akut. Ternyata, musuh utamanya bukan di perut, tapi di kurangnya cairan. Jangan lupa sedia Oralit di kotak obat dan jangan ragu ke dokter kalau tanda bahaya muncul. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap sehat dan tetap kritis.